OJK baru saja membongkar skema manipulasi saham yang nilainya puluhan miliar rupiah. Kasus lama saham IMPC kembali disorot setelah OJK mengungkap praktik manipulasi pasar. Pasar saham itu idealnya bergerak karena mekanisme permintaan dan penawaran yang wajar. Tapi bagaimana kalau harga saham ternyata dibentuk oleh transaksi semu? Inilah yang diungkap Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menguak kasus manipulasi harga perdagangan saham PT Impa Pratama Industri Tbk dengan kode saham IMPC. Kasus ini terjadi pada periode Januari hingga April 2016. Dalam hasil pemeriksaannya, OJK menemukan adanya transaksi yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan. Bukan hanya soal aktivitas perdagangan, tapi juga kondisi pasar dan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Artinya, transaksi yang terjadi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. OJK kemudian menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 2,1 miliar rupiah kepada PT Dana Mitra Kencana. Perusahaan ini terbukti melanggar pasal 91 dan pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal yang telah diubah dalam UU P2SK. Apa yang sebenarnya terjadi? Menurut temuan OJK, PT Dana Mitra Kencana mengirimkan dana dan menerima dana untuk digunakan bertransaksi saham, termasuk saham IMPC. Aktivitas ini melibatkan 17 nasabah. Total nilai pertemuan transaksi antar nasabah selama periode pemeriksaan mencapai 43,72 miliar rupiah. Transaksi antar pihak yang saling terhubung seperti ini bisa menciptakan ilusi seolah-olah saham aktif diperdagangkan. Padahal, aktivitas tersebut tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran yang wajar. Tidak berhenti di situ. OJK juga menetapkan sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar 1,8 miliar rupiah kepada dua individu berinisial UPT dan MLN. Keduanya terbukti melakukan pelanggaran serupa terhadap pasal 91 dan pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal. UPT dan MLN secara tidak langsung melakukan transaksi saham IMPC melalui pengiriman dan penerimaan dana kepada 12 nasabah. Total nilai pertemuan transaksi antar 12 nasabah tersebut mencapai 49,12 miliar rupiah. OJK menyimpulkan bahwa transaksi tersebut menciptakan kondisi pasar yang semu dan menyesatkan. Transaksi juga dinilai tidak didasarkan pada mekanisme permintaan dan penawaran efek yang wajar. Jika dijumlahkan, total denda dalam kasus ini mencapai 5,7 miliar rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa manipulasi pasar tidak selalu dilakukan secara terang-terangan. Skema bisa dilakukan lewat transaksi tidak langsung, aliran dana, hingga jaringan nasabah. Dan dampaknya sangat serius. Manipulasi harga saham bisa merusak integritas pasar modal. Investor yang melihat pergerakan harga bisa terkecoh, mengira ada minat pasar yang tinggi, padahal harga terbentuk dari transaksi semu. Risikonya, investor publik bisa mengambil keputusan investasi berdasarkan sinyal yang salah. Menariknya, OJK juga mengungkap kasus lain dengan pola berbeda. OJK menetapkan sanksi berupa denda sebesar 5,35 miliar rupiah kepada pegiat media sosial berinisial BVN. BVN dikenakan sanksi atas pelanggaran manipulasi harga dengan modus penyebaran informasi di media sosial. Peristiwa ini terkait sejumlah perdagangan saham pada periode 2021 hingga 2022. Ini menegaskan satu hal penting. Manipulasi pasar tidak hanya terjadi lewat transaksi di layar perdagangan, tapi juga bisa lewat narasi, opini, dan informasi yang disebarkan di ruang digital. Di era media sosial, sentimen pasar bisa terbentuk sangat cepat. Informasi yang viral bisa langsung memengaruhi keputusan investor retail. Karena itu, pengawasan regulator terhadap praktik manipulasi semakin krusial. Kasus-kasus ini menjadi pengingat bahwa pasar modal bukan sekadar soal cuan, tapi juga soal kepercayaan dan transparansi. Buat investor, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan mudah terpancing pergerakan harga yang terlihat tidak wajar. Lonjakan atau penurunan tajam tanpa sentimen fundamental yang jelas patut dicermati. Kedua, selalu cek informasi dari sumber resmi. Laporan keuangan, keterbukaan informasi emiten, dan pengumuman Bursa Efek Indonesia jauh lebih dapat diandalkan dibanding rumor atau opini viral. Ketiga, waspadai rekomendasi investasi di media sosial. OJK berulang kali mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada ajakan transaksi saham tanpa analisis yang jelas. Keempat, pahami bahwa aktivitas manipulasi pasar bisa terjadi dalam berbagai bentuk.
Edukasi dan literasi keuangan tetap menjadi perlindungan utama bagi investor retail. Karena di pasar modal, keputusan terbaik adalah keputusan yang berbasis data, bukan ilusi pasar. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.